Oke guys, kembali bersama saya William Stenis di channel YouTube ini. Pada saat ini, pembangunan IKN semakin masif menjelang 85 hari lagi menuju upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 pada tanggal 17 Agustus 2024 nanti. Bisa kita lihat kendaraan-kendaraan besar semakin banyak lalu lalang di jalanan ibu kota Nusantara. Pada video ini, saya menampilkan keadaan di Desa Bumi Harapan yang merupakan salah satu wilayah IKN Barat yang berbatasan dengan kawasan inti pusat pemerintahan. Seperti kita ketahui, luas wilayah IKN yang terbaru yaitu seluas 252.600 hektar. Ada 9 wilayah perencanaan di dalam wilayah IKN. Ada wilayah KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan. Ada IKN Barat, IKN Selatan, IKN Timur 1, IKN Timur 2, IKN Utara, IKN wilayah Simpang Samboja, kemudian ada wilayah Kuala Samboja dan wilayah Muara Jawa. Dari 9 wilayah perencanaan di ibu kota Nusantara, masing-masing memiliki peranan penting. Seperti KIPP berfokus sebagai pusat pemerintahan nasional, IKN Barat berfokus sebagai pusat ekonomi, IKN Selatan berfokus sebagai energi baru terbarukan. Kemudian ada IKN Timur 1 yang akan menjadi pusat hiburan. IKN Timur 2 berfokus menjadi pusat pendidikan tinggi. Kemudian ada IKN Utara sebagai pusat riset dan inovasi. Ada juga wilayah Simpang Samboja sebagai pusat distribusi dan perdagangan komoditas kawasan. Ada juga Kuala Samboja sebagai pusat agroindustri dan industri pangan. Dan terakhir wilayah perencanaan Muara Jawa sebagai pusat pelayanan publik. Dari 252.600 hektar luas wilayah IKN, tidak semuanya dipakai untuk pembangunan. Target dari pemerintah bahwa 65% luas wilayah IKN akan menjadi hutan hujan tropis alami. Kemudian 10%-nya akan menjadi area pangan, dan 25% dari luas wilayah IKN akan menjadi area pembangunan. Dari 252.600 hektar luas wilayah IKN, tidak semuanya adalah hutan alami, dan kebanyakan dari luas wilayah IKN ini sudah rusak hutannya. Area yang menjadi kawasan ibu kota ini sebelumnya adalah HGU dari hutan tanaman industri, dari pohon eukaliptus sp dan akasia mangium. Kemudian banyak sekali tanaman sawit dan pohon-pohon karet dari warga lokal. Kemudian juga dari luas IKN ini tidak semuanya hutan, karena ada juga kawasan area transmigrasi dari Pulau Jawa sejak tahun 1970-an. Terdapat juga hutan masyarakat adat dan juga tempat tinggal dari masyarakat adat Kalimantan, yaitu masyarakat dari suku Pasir, Kutai, dan Dayak, dari suku Balik, dan juga dari suku Bugis, serta dari Indonesia Timur lainnya. Bisa dikatakan wilayah IKN ini sebelumnya memang terdiri dari berbagai macam suku yang hidup secara damai dan berdampingan tanpa adanya gesekan maupun konflik, sehingga wilayah IKN ini memang cenderung lebih heterogen antar semua suku dan agama yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga tambang-tambang batu bara, baik yang legal maupun yang ilegal. Saat ini dari Kedeputian Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara telah banyak menutup lokasi tambang-tambang batubara ilegal di wilayah IKN.
Saat ini pembangunan berfokus pada wilayah kawasan inti pusat pemerintahan, di mana dalam video ini saya menampilkan wilayah IKN Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah KIPP. Dan bisa kita lihat, semakin masif pekerjaan di IKN, tentu mobilitas dari kendaraan-kendaraan juga semakin tinggi. Mari kita doakan agar pembangunan ibu kota Nusantara dapat berjalan baik dan lancar. Semua pihak yang terlibat, baik itu dari pekerja sampai kepada pemerintahan, semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemampuan yang baik untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Kita sebagai anak bangsa Indonesia, saatnya kita mendoakan agar pekerjaan ini berjalan dengan baik dan lancar untuk menuju visi misi Indonesia Emas 2045, di mana salah satunya adalah dengan adanya pemerataan pembangunan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semua berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan pembangunan merata ini adalah untuk kesejahteraan seluruh anak bangsa Indonesia, agar kita semua bisa maju bersama dan hidup dalam kemakmuran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.